Di Setubabakan, semua terasa seperti mesin waktu pada zaman yang sudah berlalu. Udara yang hiruk-pikuk dan pemandangan yang asri membuat tempat ini sering dikunjungi wisatawan dari berbagai belahan dunia. Terdapat banyak makanan dan minuman khas Betawi di zona kuliner seperti kerak telur dan minuman bir peletok. Ada juga wisata air seperti air sepeda dan aktivitas kayaking. Selain itu, terdapat beberapa wisata musik tradisional. Salah satunya adalah Gambang Kromong yang akan kita bahas di video kali ini. Sebagai awalan, Gambang Kromong adalah alat musik tradisional khas Betawi yang pertama kali berkembang sekitar era 1880-an. Alat musik ini dibuat secara kerjasama atau akulturasi budaya dengan pribumi dan etnis Tionghoa. Untuk mencari tahu lebih, kita melakukan interview pada dua orang seniman agar kita dapat mengetahui lebih terkait alat musik ini. Kami di sini bersama Bapak siapa? Atas nama? Milu Atas nama? Wahab. Nah, Bapak Wahab. Pertama kita berada di pertanyaan, apa peran dan makna Gambang Kromong dalam budaya Betawi? Bang Milu boleh jawab? Ya, apa peran gambang? Apa peran? Gambang Kromong dalam kebudayaan Betawi. Perannya ada dua fungsi ya. Apa bisa mengiringi acara-acara ya, bisa ngisi acara, ngiringin acara di destinasi salah satunya. Terus di acara-acara hajatan itu salah satunya. Tambahin, kita tambahin. Gimana? Peran alat musik Gambang Kromong untuk di kebudayaan Betawi adalah sebagai pelengkap dalam tradisi dan prosesi. Apabila memang dalam kegiatan di salah satu kegiatan itu ingin memunculkan satu elemen kebudayaan Betawi yang contohnya adalah alat musik. Iya. Jadi peran serta Gambang Kromong itu adalah untuk menghibur. Oke. Jadi untuk menghibur dalam prosesi atau acara-acara yang memang berkaitan dengan kebudayaan setempat. Nah, siapa yang biasanya memainkan Gambang Kromong? Sekarang kalau dulu itu kebanyakan adalah keturunan dari semua keturunan dari orang-orang Tionghoa atau peranakan yang memang kelahiran Cina Indonesia. Iya. Cindo, benar ya. Benar tuh Cindo. Tetapi sekarang sudah banyak warga lokal atau seniman-seniman Betawi Indonesia yang keturunannya memang sudah jauh dan sekarang sudah banyak regenerasi baru seperti Bang Milo adalah keturunan dari keluarga besar seniman Betawi terdahulunya. Dan tidak menutup kemungkinan seniman sekarang adalah seniman yang muncul dari instansi-instansi sekolah atau perkuliahan seperti itu. Sejak kapan Gambang Kromong sudah ada? Itu sejak abad 18 ya? Tahunnya 18 sudah ada ya? sekitar abad 18. 18 itu udah ada. Tahun kurang lebih 1900-an udah ada Gambang Kromong. Iya. Kenapa awalnya Gambang Kromong itu dibuat? Sebenarnya bukan Gambang Kromong dibuat, tetapi dalam sejarahnya itu adalah perpaduan akulturasi antara musik etnik etnik Cina dengan perpaduan alat musik Indonesia. Pribumi. Ya, yang dalam konteks pertunjukannya tidak pure dong apabila dalam pertunjukannya di tempat kita orang Betawi pertunjukannya hanya musik Cina. Tetapi dipadukan dengan alat musik Indonesia yang menjadi alat musik Gambang Kromong. Gabungan. Akulturasi ya? Ya, perpaduan. Bagaimana kita sebagai generasi muda bisa melestarikan budaya ini? Bang Milo? Pengaruh ada yang sanggar juga ya? Iya. Pengaruh ada sanggarnya juga dan SDM-nya juga ada kemauan. Itu pengaruh kan. Salah satunya istilahnya contohnya misalkan anak-anak
SD nih gitu kan. Misalkan di SD itu kan ada lah yang program eskul ya Bang Wahab ya. Ada tuh. Nah itu kan rata-rata ada yang mau, ada yang enggak. Nah itu kan bisa kelihatan tuh. Pilih siapa. Bisa dipilih gitu. Apalagi? Pada sekarang kita lebih ke pertanyaan yang mendalam. Nah, Mengapa Gambang Kromong ini masih dipertahankan sampai saat ini? Oke. Kenapa dipertahankan? Satunya adalah tradisi kebudayaan yang memang terdahulu sudah ada. iya. Kita sebagai regenerasi baru, kalau tidak kita pertahankan itu, pada saat nanti ada yang ingin memiliki atau mempunyai, kita baru kebakar, ya Iya. kan? Seperti kebudayaan dan tradisi yang lain, apabila memang sudah diakui dengan orang lain, baru kita baru panas. Jadi sebagai regenerasi baru atau regenerasi muda, kita memang harus memperkenalkan ini kepada orang-orang yang memang belum tahu dan belum Awam. mengenal. Karena apa? Dulu ada itu loh, bukan hanya sebatas cerita dan karangan aja, tetapi harus ada pembuktian yang memang real yang bisa kita tunjukkan sebagai pelestari. Apa hal unik dari Gambang Kromong jika dibandingkan alat musik yang lain yang sejenisnya lah? Oke. Unik. Menurut saya, kalau Gambang Kromong itu uniknya begini. Musik itu bisa menjadi backsound kita orang-orang yang memang pengen mengeluarkan kata-kata atau nyanyian sebebas mungkin. Kalau alat musik yang lain, mereka harus menyanyi dengan irama-irama dengan alunan mereka. Kalau kita kan bebas dengan jingkrak-jingkrak, dengan gaya-gaya dan celotehan yang kita mau keluarkan, kita sebebas mungkin masih boleh. Nah, apakah Bapak atas nama siapa tadi? Wahab. Apakah Bapak Wahab merasa sebuah kewajiban untuk mempertahankan budaya dan alat musik Wajib. ini? Menurut Bang Milu wajib. Bang Milo. Wajib, Menurut saya wajib. Karena apa? Kebudayaan ini pasti nanti akan banyak orang cari. Iya. Karena apa? Karena tradisi ini memang sudah lama dan sampai sekarang pun masih dipertahankan. Dan juga masih pasti seperti kalian nih masih mencari riset-riset tentang hal ini, Iya. mencari perkembangannya seperti apa, dahulu seperti apa, sekarang seperti apa. Pasti gitu kan? Ya. Ya, wajib. Iya, Masih makin wajib, banyak masih generasi wajib. ya Bang. Iya, pasti. Apa yang paling Bapak cintai tentang budaya Betawi? Bang Milo, Ya. Ya banyak sih ya Bang ya. sebenarnya buat budaya Betawi ya. kalau untuk saya berdua, Iya. sekarang ini karena memang kita di bidangnya musik, Iya. Gambang Kromong untuk kebudayaan Betawi di musik, Gambang Kromong. Tetapi Kita lebih ke musik ya. lebih ke musik. Lebih ke musik. Nah, kalau untuk masalah cinta kebudayaan Betawi, Karena banyak. konteksnya luas. Luas. Konteksnya luas. Budaya Betawi Tapi luas. bukan berarti kita memilah-milih. Kita cinta semuanya. Iya. Pasti. Cuma kita lebih ke musik aja gitu. Lebih ke iya. musik aja. Lebih ke musik. Words per musik. Apa fakta tentang budaya Betawi, budaya ini atau budaya Betawi yang tidak banyak diketahui orang? Ya Gambang Kromong. Oke. Salah satunya. Salah satunya banyak lagu-lagu yang Nah, memang itu lagu. kalau saya sebutkan kepada kalian, mungkin juga kalian apa tuh? Nah. Harus cari pasti Iya. kan begitu. Ada beberapa banyak karya seniman Betawi terdahulu yang sampai sekarang anak-anak muda seperti kalian tidak tahu lagu itu. Jumpai. Nah, bukan jumpai, dengarkan. Nah, jadi itu adalah apa tadi pertanyaannya? Apa fakta tentang budaya Unik. ini tidak banyak diketahui? Fakta yang tidak banyak orang ketahui. Dari beberapa seniman Betawi yang baru, itu mungkin juga masih banyak yang belum tahu Iya. tentang musik karya seniman-seniman terdahulu. Kalau kita dan saya dan Bang Milo kemungkinan udah banyak tahu lah tentang musik-musik yang memang terpendam lama. Iya. Tetapi seperti kalian ini belum bisa membongkar rahasia itu. Masih ada banyak lagi. Masih yang banyak lagi. Banyak. Lost to history. Wah pasti. Bener. Misteri. yang harus diungkap kepada orang-orang yang memang belum paham. Baik, Apalagi? sampai sekarang kayak pertanyaannya udah habis. Cukup. Terima kasih banget Siap. Bapak Sama-sama. siapa? Bapak Milu. Milo. Ya, Milu. Wilu. Bapak siapa? Wahab. Wahab. Oke, masih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Sukses buat kalian. Sukses Siapa kamu? terus. Keke? Keizu?
Efra. Efrat. Oke, sukses sukses semua. buat kalian. Ayo. Dengan berkembangnya zaman, budaya ini harus kita pertahankan untuk generasi kedepannya, agar mereka dapat belajar dan melihat secara langsung indahnya budaya Indonesia. Ya kalau bukan kita, siapa lagi coba?